Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-12 sampai dengan Filipi pasal 2 ayatnya yang keempat. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya,
hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, panjang lebar kita telah membaca ayat renungan firman Tuhan. Akan kita renungkan hari ini dari kitab Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan pasal 2 ayatnya yang keempat. Dan hari ini saya memberikan tema bagi kita semua sesuai dengan ayat yang ke-21 pada pasal yang pertama, yaitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi tema hari ini adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana surat Paulus ditujukan kepada jemaat di Filipi, yang mana Paulus sedang berada dalam penjara dan dia menyampaikan tentang kasih karunia Kristus kepada jemaat di Filipi, bahwa pemberitaan Injil semakin meluas karena situasi yang sedang dialami oleh Paulus. Dan lewat ini Paulus mau mengingatkan jemaat di Filipi, sekalipun mungkin ada ketakutan, ada kegentaran terjadi, Paulus merindukan jemaat di Filipi boleh senantiasa bertumbuh di dalam Kristus. Dan Paulus percaya bahwa apa yang dialami oleh Paulus, semua ini akan berakibat membangkitkan kebenaran Injil semakin menyebar dan banyak orang semakin dimenangkan lewat Injil yang boleh diberitakan. Sehingga Paulus memberikan kesaksiannya dalam penjara. Dia berkata bahwa di ayat ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mau mengikut Kristus, kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Sekalipun mungkin kematian akan menghampiri kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Namun ingat, dikatakan oleh Paulus bahwa hidup adalah Kristus. Maka ketika kita hidup, maka kita akan senantiasa memuliakan Kristus. Dan ketika kita mati adalah sebuah keuntungan bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bagaimana kita boleh melakukan tema tersebut? Bagiku hidup atau hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dikatakan Paulus di ayat yang ke-27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu saya yang terkasih, untuk membuktikan bahwa hidup kita adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, maka Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Bahkan kita orang percaya hari ini merenungkan firman Tuhan, dikatakan hendaklah hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Bagaimana sih itu boleh terjadi? Jelas dikatakan di ayatnya yang pertama pada pasal yang kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan juga yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bapak Ibu saya yang terkasih, untuk boleh mencapai hal tersebut, supaya dalam hidup kita adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, kita perlu memegang supaya hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus, yaitu ayat keempat jelas dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup dalam Kristus, kita diajarkan untuk hidup dalam kasih Kristus, karena Allah mengasihi semua orang. Demikian juga kita orang yang percaya diajarkan melalui Paulus supaya kita hidup dalam kebenaran Injil, dan bukan hanya Injil itu dalam diri kita,
namun kita memberitakan Injil itu lewat kita, boleh menyempurnakan itu lewat kasih yang ada dalam hidup kita, saling tolong menolong, membantu sesama kita, bukan hanya memperdulikan kepentingan sendiri, namun kepentingan bersama. Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin jika kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus ini dari penjara adalah suatu hal yang sangat mengerikan. Karena apa? Dia telah memberitakan Injil di penjara kan, namun dia percaya bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah, dan lewat itu sukacitanya semakin bertambah, karena baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan hal ini memang diajarkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita mau mengikuti Kristus, jangan hanya suam-suam kuku, namun ketika kita mengikuti Kristus, sungguh-sungguhlah kita hidup di dalam kebenaran. Sekalipun mungkin ada problema yang kita alami, sebagaimana yang dialami oleh Paulus, sekalipun dia dipenjarakan, namun dia tetap memberitakan Injil dari penjara, sehingga jemaat Filipi semakin diteguhkan imannya dan semakin memberitakan Injil. Oleh karena itu, Bapak yang terkasih, mari miliki iman yang berkata hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga dalam hidup kita tidak lagi kegentaran, namun dalam hidup kita ada kepercayaan yang sungguh kepada Kristus, menyerahkan hidup kita. Sekalipun akhirnya kita melihat ada banyak tekanan yang terjadi, tapi ingatlah, ada Kristus akan senantiasa mempererat tali kasih kita sesama, sehingga kita boleh berjalan bersama di dalam kebenaran firman Allah. Oleh karena itu, hiduplah dalam Kristus, sebab hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika kita benar dalam kebenaran firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami supaya kami sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan boleh hidup dalam kebenaran Injil-Mu, sehingga kami boleh berlaku adil setia sebagaimana Tuhan kehendaki dan sebagaimana Rasul Paulus boleh sampaikan, supaya hidup kami boleh hendaklah berpadanan dengan Injil Kristus, dan kami boleh menyempurnakan itu lewat kami saling mengasihi, saling tolong menolong dimanapun kami berada, sehingga kebenaran Injil semakin diberitakan lewat setiap perkataan, perbuatan, bahkan tingkah laku kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama kami berdoa dan menutup renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.